Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam guys. Welcome back on my YouTube channel Ita Citra Oktaria YouTube. Ya guys, gak terasa nih kita ketemu lagi di Selasa malam tentunya. Dan seperti biasa juga nih untuk malam ini kita akan ngebahas yang horor-horor. Nah, untuk kalian semuanya yang ada di rumah nih yang lagi nonton channel aku, apa kabar nih? Semoga baik-baik aja dan pastinya sehat selalu ya. Karena di malam ini aku akan membahas tentang sesuatu yang seru banget dan pastinya kalian bakal penasaran banget untuk menyimaknya. Dan seperti biasa, sebelum kita ke pembahasannya, jangan lupa untuk selalu support channel aku dengan cara yang gampang banget dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian update tentang episode terbaru yang aku share di YouTube pada malam itu. Oke guys, di malam ini aku akan kembali membahas tentang urban legend. Tapi urban legend yang aku bahas di malam ini bukan urban legend yang berada atau beralokasi di luar negeri. Karena untuk malam ini aku bakal ngebahas urban legend yang ada di kota Bandung. Jadi gimana nih buat kalian para netizen Bandung dan para penonton setia yang berasal dari kota Bandung, kalian pasti sangat mengenal tempat-tempat yang bakal aku ceritain di malam ini. Kayaknya tuh aku tuh bener-bener excited banget ya kalau misalnya tuh pembahasan tentang urban legend. Karena menurut aku urban legend itu tuh bukan sekedar cerita horor aja yang sangat menarik untuk disimak dan pasti bikin bulu kuduk merinding. Tapi urban legend tuh bikin kita tuh jadi kayak mengenal tempat gitu loh di lokasi-lokasi di seluruh kota di Indonesia ataupun mungkin di luar negeri. Karena tuh rata-rata untuk tempat-tempat urban legend itu sendiri tuh menurut aku tuh unik-unik. Kalau misalnya kalian gimana? Setuju nggak sama pendapat aku? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Oke guys, kita langsung aja ke posisi pertama. Di posisi pertama ada urban legend yang pastinya kalian para warga Bandung tuh udah tahu banget, yaitu patung kuda di Jalan Cipaganti. Jadi guys, di Jalan Cipaganti itu adalah sebetulnya tuh jalanan yang menurut aku tuh bagus ya, otentik karena banyak banget nih pohon-pohon rindang yang ada di jalanan tersebut dan banyak juga nih wisatawan yang suka berkunjung ke Jalan Cipaganti. Tapi konon katanya di Jalan Cipaganti ini ada urban legend yang terkenal di kota Bandung, yaitu tentang sosok pendekar tanpa kepala yang suka berkeliaran di Jalan Cipaganti pada malam hari. Terutama kalau misalnya di jalanan tersebut tuh udah sepi sama kendaraan. Dan di Jalan Cipaganti ini juga ada rumah peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh. Jadi di rumah tersebut tuh di dak atasnya guys ada seekor patung kuda yang berdiri dan konon katanya patung kuda tersebut kalau misalnya malam hari itu hidup dan berjalan guys. Tetapi ini untuk sampai saat ini si patung kuda tersebut itu katanya tuh udah dipindahin guys. Jadi rumor dan juga kesan horor yang ada di rumah peninggalan Belanda serta cita-cita horor yang ada di dalamnya itu semakin memudar. Gimana nih untuk kalian tertarik untuk ke Jalan Cipaganti? Oke guys, kita udah sampai di posisi kedua. Jadi di posisi kedua itu ada patung Pasur Verbak di Taman Maluku Bandung. Ya, jadi untuk di Taman Maluku Bandung itu guys, jadi berdiri sebuah patung yang kokoh. Patungnya itu bukan kayak setengah badan gitu, tapi benar-benar ukuran manusia utuh. Jadi patung tersebut itu semasa hidupnya bernama Henricus Christian Verbak. Jadi untuk pastor tersebut guys semasa hidupnya itu sangat baik hati dan peduli terhadap anak-anak yang berada di panti asuhan. Tetapi untuk Pastor Verbak sendiri itu meninggal guys ketika kecelakaan pesawat. Karena dedikasinya itu makanya pemerintah Rotterdam itu membangun patung beliau pada tahun 1922 di Taman Maluku ini guys. Dan konon nih tentang berita yang beredar tentang Pastor Verbak. Konon katanya patung tersebut nih pada malam hari tuh suka berjalan-jalan di area sekitar Taman Maluku. Dan buat kalian yang suka nih berada di Taman Maluku pada malam hari, katanya patung pastor tersebut akan mengikuti kalian. Dan gak hanya itu aja guys,
patung pastur Verbak itu juga akan mengangguk-anggukkan kepalanya kalau mendengar lonceng berbunyi dari gereja katedral. Dan juga untuk buku nih yang dipegang oleh patung pastur tersebut itu katanya suka berubah-berubah gitu halamannya. Apakah benar? Atau mungkin kalian penasaran untuk datang ke Taman Maluku dan melihat patung pastur Verbak? Oke, kita udah sampai di posisi ketiga tentang urban legend yang ada di kota Bandung. Untuk di posisi ketiga ini guys, ada hantu penunggu pohon di kawasan Baksil. Kok kayaknya agak-agak aneh judulnya. Hantu penunggu, bener ya, hantu penunggu di pohon di kawasan Baksil. Ya, jadi untuk Baksil itu sendiri guys adalah Babakan Siliwangi ya. Jadi kalian buat para warga Bandung nih pasti juga udah pernah dan sangat mengenal daerah ini. Kalau misalnya siang hari untuk kawasan Baksil sendiri guys, itu merupakan jalanan populer yang berada di kota Bandung. Jadi sebetulnya tuh rame dikunjungi dan memang dilewati oleh banyak kendaraan. Tapi kalau misalnya malam hari, jangan harap karena gara-gara berita tentang hantu penunggu di pohon di salah satu kawasan Baksil itu menjadi sangat populer dan akhirnya membuat orang-orang tuh takut untuk melewati jalan tersebut kalau malam hari. Dan untuk hantu penunggu tersebut guys, kata itu disebut-sebut adalah berbentuk sebuah boneka yang pada masa hidupnya itu merupakan suatu keluarga yang memang ada di kawasan tersebut guys. Jadi berasal dari tragedi kecelakaan satu keluarga yang meninggal dunia. Akhirnya muncullah cerita tersebut di kawasan Baksil. Buat kalian yang udah pernah lewatin kawasan Baksil gimana? Punya cerita serupa? Tinggalin di kolom komentar ya. Wah, nggak kerasa nih kita udah ada di posisi keempat. Di posisi keempat ini tentang urban legend di kota Bandung udah sangat familiar banget guys dan bahkan tuh ada filmnya. Yaps, bener banget. Di nomor 4 ini tentang rumah kentang. Jadi rumah kentang yang berada di Jalan Aceh, Kecamatan Sumur di kota Bandung ini udah terkenal banget guys tentang cerita-cerita yang ada di dalamnya. Konon nih katanya kalau misalnya malam hari itu di sekitaran rumah tersebut tuh tercium bau kentang. Kira-kira ini dari mana sih sebetulnya kenapa rumah tersebut tuh dinamain rumah kentang? Jadi konon katanya nih guys ya, jadi di zaman dahulu kala di rumah tersebut itu ada sekelompok orang-orang Belanda yang sedang berpesta dan pada saat itu tuh ada seorang anak yang masuk ke area dapur dan mendekati kuali besar yang berisi kentang yang lagi direbus. Dan katanya sih terjadi sebuah kecelakaan di mana anak tersebut tuh katanya masuk ke dalam kuali kentang tersebut. Dan muncullah mulai beredar rumor-rumor horor atau rumor-rumor misteri di area sekitar rumah tersebut. Jadi makanya dinamakan rumah kentang. Dan tidak hanya itu saja guys, katanya ada juga nih beredar siluman anjing yang beredar mengelilingi rumah tersebut. Nah, untuk kalian nih yang udah ke rumah kentang, kira-kira pernah punya pengalaman horor yang serupa atau gimana? Tinggalin di kolom komentar juga ya. Oke guys, gak kerasa kita udah ada di posisi kelima. Jadi di posisi kelima tentang urban legend yang ada di kota Bandung, yaitu tentang mobil ambulans di Jalan Bahureksa nomor 15. Nah untuk kali ini para warga Bandung dan untuk netizen semuanya ini pasti udah sangat familiar banget sama urban legend ini. Yaps, jadi ada sebuah rumah peninggalan Belanda guys di Jalan Bahureksa. Jadi di depan rumah tersebut tuh terparkir sebuah mobil ambulans yang ditutupi oleh kain warna abu-abu guys. Jadi nih konon katanya sewaktu-waktu nih pernah mobil ambulans tersebut tuh mengantarkan jenazah satu keluarga yang meninggal dunia karena kecelakaan. Tetapi besok paginya kok mobil ambulans tersebut itu kembali lagi guys ke rumah tersebut. Dan ketika dikembaliin ke rumah sakit, mobil ambulans itu tuh nggak bisa dipakai guys. Jadi kayak mogok gitu. Kan kalau misalnya mobil ambulans itu kan pasti kan dipakai ya untuk nganterin orang sakit atau mungkin untuk mengantarkan jenazah. Tetapi pada saat mobil ambulans itu kembali ke rumah tersebut, itu mobil ambulansnya bisa dipakai dong guys dan kayak aneh banget gak sih?
Oke guys, kayaknya udah saatnya aku nih untuk pamit undur diri, tapi kalian tenang aja karena di minggu berikutnya aku bakal ngebawain 2 jadwal, jangan lupa di setiap hari Selasa malam dan juga setiap hari Kamis malam tepatnya di jam 8. Pokoknya untuk pembahasan menarik pastinya bakal menanti kalian di episode-episode selanjutnya. Oke guys, sebelum aku pamit undur diri dulu, aku nggak lupa nih buat selalu ngingetin kalian untuk selalu support channel ini ya dengan cara yang gampang banget yaitu dengan cara subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian update episode terbaru yang aku upload di YouTube pada malam itu. Oke guys, aku kita pamit undur diri dulu. Sampai jumpa lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.